Halo teman-teman, balik lagi sama Gadget Gorillas. Kali ini gue mau review satu lagi mainan yang baru keluar di Indonesia, kayaknya baru masuk. Ini adalah Studio Series nomor 57, Off-Road Bumblebee. Karakter Bumblebee populer banget ya, udah banyak banget versinya. Ada yang dari mobil VW Kodok sampai ke mobil perang di Perang Dunia Kedua. Nah, ini versi ini adalah yang muncul di versi film Transformer terbaru, film Bumblebee. Ini waktu dia berubah pertama kali jadi Jeep saat dia baru pertama kali datang ke bumi. Ini tampilan belakangnya, versi robot dan mode mobilnya. Ini adalah produk official Hasbro. Dia pegang lisensi dan dia juga pegang lisensi untuk merek Jeep. Oke, yuk kita coba lihat sama-sama. Kita unboxing bareng-bareng. Setelah di unboxing, ini yang kita dapat di dalam box ini. Kita dapat backdrop, kemudian kita dapat manual boxnya, kemudian ada figurnya. Nah, figur Bumblebee-nya kita dapat satu senjata dan udah itu aja ya. Sekarang kita coba buka iketannya. Oke, ini dia Studio Series nomor 57 Off-Road Bumblebee. Figurnya bagus banget ya, jadi gue nggak nyesel beli ini. Dan gue lebih suka ini dibanding versi Studio Series yang jadi mobil VW ya. Nggak tahu, yang VW itu terlalu banyak kibelnya, terlalu banyak part mobil yang kelihatan, dan kelihatannya jadi proporsinya jadi aneh. Tapi ini keren banget secara proporsi sebagai figur ya. Dan secara overall design gue suka banget. Bagian kaki sini agak letoy, tapi ini gampang diperbaiki karena cuma pakai ball joint. Kita bisa kasih nail polish di situ, bisa lebih seret lagi nanti. Dan kalau di display dengan backgroundnya, ini keren banget karena backgroundnya kontras. Di sini kita lihat ada bleed swing, udah siap-siap nyerang. Jadi overall keren banget. Gue suka dengan display yang kayak gini. Figurnya taruh sini keren banget. Sekarang gue mau kasih lihat detail keseluruhan dari figur ini ya. Mulai dari kepala, ada logo Autobot sini kecil. Terus ini bagian grill dari mobil Jeepnya di sini. Tapi ini fake part di sini karena grill aslinya ada di dalam. Terus ini material pakai material transparan, tapi dia ada kayak cembung gitu. Jadi ada kayak efek ngebulat gitu. Keren banget sih. Gue suka banget ini. Terus bagian dadanya ini, bagian perutnya nih gue agak nggak suka karena di sini materialnya material transparan, tapi yang dibaliknya dicat warna kuning. Tapi di sini masih nyisa warna transparan. Akan lebih baik kalau ini jadi warna silver juga ya. Kita bisa cat lagi. Terus bagian torso ini detailingnya, bagian tangan ini detailingnya nggak dicat ya. Bagus banget kalau ini dicat supaya ada color separationnya di sini ya. Kemudian senjatanya pakai pack gini, tinggal dimasukin, selatin gini. Terus ini bagian pahanya, di sini dicat pakai gunmetal, sini juga detailingnya. Bagian kaki ada color separationnya, keren banget, suka di sini. Nah, di sini banyak detailing nih, part robotnya banyak, sculptnya detail. Kemudian bagian belakang dia clean banget, rodanya ya ada di sini ya. Di sini ada part steering wheelnya, ada artikulasinya, bisa taruh belakang. Bagian kaki ada rongganya buat naruh roda. Kira-kira gini mode robotnya, detailnya gue suka banget. Oke, next kita coba lihat artikulasinya ya. Jadi ini dari kepala dia bisa muter 360, kemudian dia bisa ngangkat segini tapi jadi aneh karena dia sini kopong. Kemudian ini bisa muter langsung ketutup ke sini, ketahan. Ini juga nggak bisa ke belakang. Ini bisa ke samping, tangan 90 derajat lebih ya, rotasi pinggang, kaki begini, ke belakang segini, lutut segini. Di tangan nih bisa muter juga. Bagian ankle pakai ball joint juga, jadi dia punya gerakan muter, bisa gerakan bebas seperti ini, dan bisa kasih ankle seperti ini.
Oke, untuk artikulasi kira-kira seperti itu. Kita sekarang coba transform ya. Pertama-tama senjata kita lepas dulu. Ambil bagian grillnya sini, kita masukin, taruh ke bawah, terus kita keluarin grill yang asli. Kemudian ini kita masukin, kita rapetin dua-duanya. Ini kita lepas bagian backpacknya seperti ini, supaya ini bisa dirapetin seperti ini. Bagian kepala ini kita tarik ke atas di engsel yang sini. Hati-hati jangan sampai ketarik, harus pelan-pelan ini. Lalu ini bisa kita masukin. Sini juga ada engsel juga di sini. Kita masukin pelan-pelan supaya dia muter. Nah, kalau dia udah muter, dia akan pas di belakang sini. Kemudian ini kita bisa naikin ke atas. Ada tab bening dan ada lubang di sini. Oke, sudah masuk, sudah rapat sini. Kemudian ini kita turunin sini, dan ini kita puter. Kita puter ke sini. Di sini ada pack kecil. Ini bisa kita masukin sini. Nah, ini juga sama, kita masukin dulu supaya dia nggak kemana-mana, kunci. Kemudian bagian sini kita bisa masukin. Di sini ada pack yang ini, di sini ada lubangnya, kita pasin dulu. Nah, di sini agak keras ya packnya yang di sini nih. Nah, saran gue sih pelan-pelan aja, sabar, hati-hati aja supaya dia bisa masuk sempurna. Jangan sampai terlalu dipaksa, salah tekan nanti jadi patah. Ini bagian depannya jadi seperti ini. Sekarang kita ke bagian kaki. Bagian kaki kita bisa putar dulu ini kita lepasin dulu bagian pack yang di sini, pas. Terus kakinya kita putar lagi ke sini, lalu ini dibatasin dengan posisi kaki sudah keluar. Ini bisa kita keluarin seperti ini. Nah, ini kita putar bagian kaki ini, kita putar ke sini, kemudian kita masukin sini. Nah, di sini ada pack lagi, ada pack di sini dan bisa dimasukin ke lubang sini. Ini pelan-pelan aja karena figurnya kecil banget ya, jadi harus ekstra hati-hati karena banyak plastik-plastik yang terlalu kecil dan gampang patah sih. Tapi secara toleransinya gue suka karena snap banget. Di sini ada pack juga, kita rapetin. Kita rapetin bagian sini. Ini ada pack di sini. Di sini bisa masuk ke lubang sini. Nah, bagian sini agak susah rapet ya, cuma nanti bisa kita rapetin. Nah, ini gue kurang tahu nih ini fungsinya buat apa, tapi ini ada artikulasinya, bisa dipanjangin seperti ini. Di instruksi disuruhnya dia dipanjangin seperti ini. Kita putar, kita pasin di sini, kita pasang packnya. Kemudian ini kita rapetin supaya masuk ke pack bagian sini. Nah, ini kakinya sekarang bisa gabung karena ada pack di sini. Kita gabungin, tapi ini saat satu kita turunin dulu karena ini nanti juga bisa, jadi harus digabungin. Kita rapetin gini. Ini taruh tengah. Nah, ini bisa kita gabungin di sini. Nah, kalau udah, ini tinggal kita rapiin bagian-bagian sini. Tinggal kita rapetin aja. Kursinya jangan lupa kita bisa putar. Terakhir, ini kita angkat. Nah, oke, ini udah selesai. Ini dia jadinya mobil Jeep kecil imut-imut. Studio Series nomor 57 Bumblebee. Ini dia mobil Jeepnya, keren banget ya, warnanya kuning
jadinya keren banget. Gua cukup takjub ya. Jadi gua selalu beli figur Transformer yang bagian saat jadi robot dan saat jadi mobil itu gue suka gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah satu yang gue kurang suka, gue mungkin nggak akan terlalu pengen beli gitu. Oke, dan untuk figur ini dua-duanya gue suka banget. Nah, ini kita bisa lihat detail mobilnya, bagian grillnya ya. Sini materialnya sama kayak yang tadi, grill palsunya juga bagian transparan tapi ada efek cembung ya, jadi dia agak efeknya tuh keren banget, lucu deh kalau kalian bisa lihat langsung. Lucu banget efek lampunya ini. Bannya muternya bagus ya, clearance-nya bagus, muternya halus banget. Kemudian sini bagian bannya, di sini packnya warna hitam, di sini kuning, ini harusnya dicat lagi. Bagian kibel tangan kelihatan banget di sini. Kemudian di sini detailing bannya, detailing tangki bensinnya di sini. Kemudian bagian sini ada detail juga dashboard. Kemudian bangkunya, steering wheelnya bisa digerakin. Bagian jendelanya, artikulasi bisa jadi mode gini, mobil jeep perang. Cuma kalau dari depan nggak tahu ya, jadi kayak mobil antik gitu karena bannya kecil banget kayak ban sepeda ya. Tapi overall kalau dari samping dan lihat dari bagian sisi lain nggak masalah sih ya. Kemudian ini bagian telapak kakinya ada detailingnya gini, bagian bawahnya gini, kepalanya nggak kelihatan ya, bersih juga bagian bawahnya, hanya tangan aja nih gede sini. Detailing ininya, detailing kaki. Dan kemudian nih kualitas catnya di sini gue ngerasa ini gampang banget gores ya, jadi mending hati-hati aja nih. Dan keren banget kalau misalnya kita bisa kasih stiker Autobot sini, walaupun di movie nggak ada ya, tapi tetap ini keren banget kalau misalnya ada stiker Autobotnya. Untuk weapon storage-nya di buku manual kalian bisa masukin di sini di tengah, pack yang di sini itu akan masuk ke sini. Ini perlu kita rapetin dulu supaya ini bisa masuk karena ada dua pack yang harus dimasukin bersamaan. Ini dia weapon storage-nya di bawah sini. Jadi bagian belakangnya keren juga nih, ada kayak knalpot ala-ala gitu deh. Jadi bagian bawahnya juga jadi lebih padat ya, keren banget. Ini juara sih, gue suka banget ini. Oke, gue cukup takjub juga ya sama figur ini ya. Jadi proporsinya tuh dia padat gitu, dari samping kelihatan padat, dari belakang, dari depan ya, kakinya besar gini. Jadi desainnya tuh enak banget dilihat. Mungkin secara proporsi yang gue perhatiin agak sedikit banget kurang, itu tangannya pas bagian sini nih kelihatan agak kurus banget, kelihatan kurus. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di asli tuh gue masih agak ngerasa ini bisa lebih besar gitu, tangannya lebih bulky. Kalau dari depan sih nggak masalah ya, tapi itu hanya minor kecil aja. Tapi secara overall design ini juara banget deh, gue suka banget ini. Oke, ini ada gue punya Studio Series yang sebelumnya, Studio Series 27 kalau nggak salah, Clunker B. Ini versi Bumblebee Michael Bay saat jadi mobil Camaro tua ya. Ini kira-kira seperti ini proporsinya. Dia jauh lebih kecil ya, tapi proporsi badannya jauh lebih lucu ya, karena memang Bumblebee di G1 itu bentuknya emang agak membulet gitu ya. Kalau yang versinya si Michael Bay itu Bumblebee-nya emang desainnya emang jadi kayak berotot banget gitu ya. Ini kira-kira perbandingan seperti ini. Nah, ini versi Studio Series, gue lupa nomor berapa, cuma ini versi Camaro yang sudah bagus ya. Nih ukurannya segini. Ini versi Bumblebee Studio Series World War II. Tetap ini paling kecil. Buat komparasi, ini versi dari Toy World War II Bumblebee.
Nah ini juara nih, nanti gue kalau sempat gue akan review ini. Ini Studio Series Dropkick versi mobil, dan ini si Optimus Prime. Studio Series Offroad Bumblebee ini gue rasa paket lengkap ya, dari mode robotnya, mode mobilnya, itu semua buat gue nilainya 9,5 nih ya. Semua gue suka, proporsinya bagus banget, bagian backpacknya clean banget, jadi proporsinya jadi lebih bagus. Detailing sculptnya bisa kita kasih detailing cat lagi, minor aja, karena menurut gue ini udah bagus, udah cukup banget. Mobilnya juga nggak kalah bagus, walaupun ada kibel bagian tangan yang kelihatan banget, cuman gue rasa nggak masalah, karena setelah lo lihat langsung, lama-lama lo suka juga kok. Mungkin satu lagi yang bisa gue kasih lihat ke kalian, jadi ini weapon storage-nya. Weaponnya bentuknya seperti ini ya sekarang, jadi udah nggak perlu dilipat tangan, ini benar-benar didesainnya lebih simple. Dan ini kalau weapon storage-nya untuk di buku manual itu harus diselipin di antara celah ini sama ini nih, jadi dilurusin seperti ini. Cuma gue kok nggak rekomen ya, pertama karena susah dimasukinnya, dan kayaknya kalau lu paksa cat yang rentan di sini bakal kegores semuanya, lu sayang banget ya. Jadi saran gue mending weapon storage jangan dimasukin sini, cuma gue coba di dalam sini muat kok, jadi kita bisa buka dulu dikit seperti ini ya, kira-kira gitu ya. Yang penting ada ya weapon storage nya. Oke teman-teman, kira-kira cukup ini review dari gue, mudah-mudahan kalian suka. Kalau kalian mau silahkan like, silahkan komen, silahkan subscribe, karena nanti gue akan review lagi beberapa figur koleksi gue di seri mainan Transformer. Oke, cukup sekian dari gue, sampai jumpa lagi, terima kasih.